Teman-teman, ini adalah konsep yang sangat penting dalam dunia digital marketing ya, yaitu konsep bahwa find the who, not the how, gitu ya. Cari siapa, bukan bagaimana. Oke, konsepnya seperti ini. Bayangkan ketika suatu hari lu bangun tidur gitu ya, lu tiba-tiba mendapatkan sebuah ide yang luar biasa gitu. Menurut lu ya luar biasa gitu ya. Lu bisa melihat visi dari ide lu ini, lu bisa melihat, "Wow, ide ini sangat bagus, ide ini bisa membantu banyak orang dalam mencapai segala sesuatu yang menurut lu bisa lu bantu itu." Dan lu tahu nih apa yang harus lu lakukan untuk bisa merealisasikan ide lu ini supaya tercapai gitu, guys. Oke. Nah, karena lu memiliki visi yang sangat jelas ini dan lu mulai sangat excited dong ya. Lu mulai bergerak maju untuk menghasilkan produk atau jasa yang lu inginkan ini. Ya dong. Nah, lu mulai belajar dan bertanya kemana-mana gitu loh. Gimana caranya gue melakukan hal ini? Gimana caranya gue melakukan hal itu? Oke? Nah, contoh, lu pengen membuat sebuah logo gitu. Ya kan ketika lu mau mulai bisnis, lu pasti pengen bikin logo. Nah, lu nggak tahu nih gimana caranya bikin logo. Gimana caranya edit foto? Gimana caranya edit video? Waduh, semua pertanyaan how itu muncul di dalam kepala lu gitu, guys. Nah, masalahnya adalah ketika lu bertanya how, bagaimana gitu ya. Lu akan terjebak dalam lingkaran pembelajaran yang tiada henti, guys. Oke, lu akan melakukan banyak trial dan error, dan lu akan mulai belajar Photoshop, lu mulai belajar Adobe Premiere, lu mulai belajar Canva, lu belajar macam-macam itu software-software dan tools-tools itu, sehingga lu mulai kehilangan momentum. Oke? Lu mulai kehilangan excitement gitu loh. Nah, sedangkan seorang pengusaha itu harus bergerak berdasarkan momentum, guys. Nah, lu nggak bisa nih bertahan di satu tempat yang sama gitu, stagnan gitu ya. Lu harus bergerak maju atau lu mundur gitu. Kalau lu nggak bergerak, maka lu bisa kehilangan momentum. Oke. Nah, karena lu bingung begitu banyak ilmu yang harus lu pelajari gitu ya, maka lu terjebak dalam suatu kondisi yang disebut dengan procrastination, penundaan. Oke. Jadi, alih-alih lu menyelesaikan pekerjaan lu atau visi lu ini, lu malah terjebak di dalam masalah-masalah mempelajari berbagai macam tools, berbagai macam software untuk menyelesaikan pekerjaan teknisnya, guys. Oke? Itu seperti lu terjebak atau stuck di dalam sesuatu hal yang lu nggak bisa bergerak gitu loh. Seperti pasir risap gitu loh. Nah, lu nggak bisa bergerak gitu, walaupun lu pengen bergerak, tapi lu nggak bisa gerak gitu. Nah, ayo ingat, lu pernah nggak mengalami hal seperti itu, guys? Gue pernah. Nah, jadi kita ini sebagai pengusaha itu kan, kita ini nggak bisa mengetahui how-nya itu sepanjang waktu gitu loh. Lu nggak bisa mengetahui semuanya gitu. Contoh nih, kalau lu nggak paham Photoshop, oke, insting lu sebagai seorang manusia gitu ya, lu pengen belajar, lu pengen kuasain, lu pengen bikin sendiri. Insting normal itu normal, tapi pengusaha nggak begitu instingnya. Pengusaha itu instingnya, oh gue nggak ngerti Photoshop, gue nggak mau belajar Photoshop. Tapi carilah orang yang sudah jago di Photoshop, kasih dia sebuah konsep apa yang lu mau bikin gitu. Nah, biar dia aja yang bikin, lu suruh dia yang bikin gitu. Oke, sedangkan lu bisa tetap fokus pada momentum yang lu sedang pengen kejar ini gitu loh, guys. Paham ya? Nah, lu bisa cari siapa orang yang bisa ngerjainnya. Lu hubungi orang itu, lu kasih penawarannya, kasih harganya, dan dia kerjain selesai gitu loh. Beres kan, guys? Nah, konsepnya sama seperti seorang kontraktor gitu loh. Ketika lu mempekerjakan seorang kontraktor untuk membangun sebuah rumah gitu ya, apakah dia datang, dia bawa semen, dia bawa kayu, dia bawa penggali tanah gitu untuk mengerjakannya? Kan tidak kan? Enggak dong. Lu panggil dia datang, lu ceritain konsepnya seperti apa rumah yang mau lu bikin. Maka selanjutnya ya dia akan membuat konsepnya, dia panggil orang-orang yang sudah spesialisasi di bidang masing-masing. Dia panggil tukang kayu, panggil tukang semen, panggil tukang cat, dia panggil orang-orang yang ahli di bidangnya, yang semua orang ini bersama-sama mengerjakan rumah ini. Sehingga jadi rumahnya gitu. Itu disebut kontraktor, guys. Oke? Seorang kontraktor nih bukannya dia nggak bisa ngecat dinding gitu ya. Dia bisa mengecat gitu. Tetapi dia bukan ahlinya gitu, guys.
Nah, mending dia kasih kepada seorang tukang ngecat yang sudah 20 tahun terakhir kerjanya cuma ngecat doang tiap hari gitu ya, yang sudah ahli gitu guys. Nah, jadi ketika lu nggak bisa bikin logo contohnya nih, jadi alih-alih lu mencari orang yang bisa membuat logo, biasanya lu cenderung untuk bertanya how, bagaimana cara bikin logo. Lu mulai cari di internet, lu mulai ketemu berbagai macam software dan tools yang bisa membantu lu mengerjakan itu. Yang mana lu akan menghabiskan banyak waktu untuk itu guys, hati-hati. Hasilnya pun tidak maksimal gitu loh, karena lu bukan profesional di bidang itu. Oke? Jadi, gue nggak mau lu sampai menghabiskan banyak sekali waktu yang membuat lu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknis yang tidak berhubungan dengan penjualan terhadap bisnis lu. Gitu. Oke? Karena seorang pengusaha itu fokusnya haruslah bagaimana gue bisa menghasilkan penjualan lebih banyak untuk bisnis gue. Oke? Nah, setelah lu belajar bikin logo nih, udah beres gitu. Oh, lu ingat, gue mesti belajar copywriting nih. Lu belajar copywriting, lu mesti ingat, gue mesti belajar bikin website nih. Oh shit, lu mulai belajar cara bikin iklan, cara bikin bagaimana mengelola media sosial. Waktu lu jadi habis untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya teknis gitu loh guys. Yang sama sekali nggak membantu lu dalam menghasilkan penjualan terhadap bisnis lu. Oke? Nah, kalau gitu caranya nih ya, bahkan sampai bertahun-tahun kemudian pun lo nggak bisa menghasilkan produk yang mana di awal tadi lo pengen capai sesuai dengan visi yang lo sudah miliki itu lo gitu guys. Oke? Nah, jadi di sini tuh lo mesti paham apa yang disebut dengan opportunity cost. Oke, opportunity cost itu singkatnya adalah manfaat atau nilai dari sesuatu yang harus dikorbankan untuk lo menghasilkan atau mendapatkan sesuatu yang lain. Oke, contoh gini, lo pengen bikin logo. Nah, lo nggak ngerti nih cara bikin logo bagaimana. Jadi, lo belajar Photoshop, gitu. Lo jadi bayar duit untuk beli kursus untuk belajar Photoshop, dan lo menghabiskan waktu mungkin 30 jam gitu untuk belajar Photoshop ini. Gitu. Nah, di sini lu harus tahu nih berapa nilai waktu yang lu punya, guys. Oke, setiap orang menilai waktunya berbeda-beda. Anggaplah gaji lu itu sekarang kerja di kantor adalah 7 juta contohnya gitu ya. Dibagi 20 hari, dibagi dengan 8 jam sehari, maka 1 jam dari waktu lu itu bernilai 43.000. Oke, dengan demikian 30 jam yang lu sudah habiskan untuk mempelajari software ini bernilai 1,3 juta. Oke, maka boleh dibilang logo yang lu hasilkan dari pembelajaran lu ini bernilai 1,3 juta, guys. Pertanyaannya, 30 jam ini kalau lu habiskan untuk lakukan sesuatu yang lain gitu ya, lu bisa menghasilkan duit berapa banyak? Gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan ini, yang untuk membuat logo ini yang nilai 1,3 juta ini ya, bagaimana kalau lu mencari seorang desainer yang sudah jago ahlinya membuat logo gitu ya, anggaplah harganya 1 juta. Oke, sehingga lu bisa menggunakan waktu lu untuk mengerjakan sesuatu yang benar-benar bagus, benar-benar yang lu pahami, yang dapat menambah penghasilan lu gitu guys. Oke? Karena gini, kalaupun lu belajar dengan baik selama 30 jam gitu ya, tetap aja lu nggak bisa lebih hebat dibandingkan mereka-mereka ini, desainer logo, yang udah menghabiskan 30 tahun waktu dia untuk ngerjain desain. Gitu guys. Oke? Nah, mereka yang hebat ini itu paling 1 jam selesai kok ngeberesin logo yang lu kerjain ini, yang lu pengen ngerjain itu gitu guys. Jadi lu tinggal bayar 1 juta contohnya gitu ya. Kalau emang kerjaan itu adalah hal yang lu suka, nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau kerjaan itu hal yang lu nggak suka gitu ya, tapi memang sesuatu yang perlu dikerjain, maka menurut gua sebaiknya cari ahlinya untuk mengerjakannya. Oke, delegasikan ke orang lain untuk ngerjainnya. Itu prinsip dari find the who, not the how, gitu ya. Jadi carilah orang lain yang profesional, yang bisa ngerjain kerjaan teknis ini, yang perlu dikerjain untuk mencapai visi lu itu. Tapi kalau lu sibuk mencari tahu bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu, maka lu akan mulai terjebak di dalam penundaan, dalam prokrastinasi, dan lu akan melewatkan waktu-waktu yang penting ini gitu loh guys. Padahal kan lu hanya punya waktu momentum yang sangat sedikit untuk lu mencapai visi lu itu. Gitu. Jadi guys, lu mesti anggap diri lu itu sebagai kontraktor. Oke? Lu adalah kontraktor dari bisnis lu. Lu bukanlah karyawan dari bisnis lu. Oke? Paham ya?
Jadi, lu harus bertahan hanya pada visi utama lu, guys. Oke. Dan mengerjakan hal-hal yang sangat penting yang berhubungan dengan penghasilan bagi bisnis lu, yang bisa berhubungan dengan mendapatkan tambahan customer, tambahan income bagi bisnis lu. Oke. Dengan demikian nih, bisnis lu ini akan bisa bertahan, guys. Akan bisa tetap bertahan dan momentumnya itu tepat gitu loh. Lu akan maju terus gitu. Sampai suatu hari lu bisa mencapai visi yang lu inginkan. Oke, seperti itu aja guys. Prinsipnya find the who, not the how. Oke, jangan menghabiskan waktu lu untuk kerjain teknis, tapi lu carilah orang-orang yang menguasai bagaimana caranya bisa mengerjakan kerjaan teknis yang perlu dikerjain ini. Lu suruh dia kerjain, lu bayar, lu beresin. Tugas lu adalah menguasai marketing, menguasai bagaimana menghasilkan customer baru, menghasilkan bisnis baru yang bisa memberikan income bagi bisnis lu. Oke, itu aja guys. Terima kasih.